Malam nyepi di desa Penglipuran adalah malam yang paling sunyi dalam setahun. Tak ada satupun lampu menyala, tak ada suara manusia, hanya desir angin yang berbisik di antara pohon bambu yang menjulang di sekeliling desa. Wira duduk di dalam kamarnya, hanya diterangi cahaya samar lilin yang hampir habis. Dia mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya masih terganggu oleh pawai ogoh-ogoh yang berlangsung sore tadi. Boneka raksasa dengan wajah mengerikan itu telah diarak keliling desa dan seharusnya sudah dibakar. Tapi entah kenapa, perasaan gelisah mengusiknya, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Dari celah jendela kamarnya, Wira mengintip keluar. Bulan tertutup awan, membuat pekarangan rumahnya tampak lebih gelap dari biasanya. Namun, di kejauhan, di alun-alun desa, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada, sebuah bayangan besar, berdiri tegak tanpa bergerak. Jantung Wira berdegup lebih kencang. Dia mengenali bentuk itu. Itu adalah ogoh-ogoh yang seharusnya sudah musnah dalam api. Tapi mengapa ia masih berdiri di sana, tak tersentuh oleh nyala pembakaran? Ketakutan mulai merayap di tubuhnya, tetapi rasa penasaran yang lebih besar memaksanya keluar dari kamar. Dengan langkah perlahan, ia menyelinap ke halaman rumah, memastikan tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Dia tahu, malam nyepi adalah waktu di mana manusia tidak boleh mengganggu ketenangan alam dan para leluhur. Namun, semakin dekat ia ke alun-alun, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintainya. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan bulu kuduknya berdiri saat samar-samar terdengar suara napas berat dari arah bayangan besar itu. Wira berusaha tetap tenang, tapi matanya membelalak saat melihat sesuatu yang mustahil. Mata ogoh-ogoh yang besar itu perlahan menyala merah dalam gelap, seperti bara api yang merambat ke dalam tubuh jeraminya. Bukan hanya itu, tubuhnya yang awalnya diam mulai bergerak dengan gemetar, seperti makhluk yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Jerami di pundaknya berderak, sementara tangan kasarnya mulai bergerak perlahan, seolah mengamati sekelilingnya. Jantung Wira serasa berhenti. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Nafasnya tercekat saat makhluk itu mengangkat kepalanya dan menghadap lurus ke arahnya. Tawa pelan, serak, dan tak manusiawi menggema di udara, memecah keheningan malam. Angin bertiup lebih kencang, membawa serta aroma terbakar yang membuat perutnya mual. Wira baru menyadari satu hal yang lebih mengerikan, ogoh-ogoh itu tidak hanya hidup, tetapi sadar akan kehadirannya. Seketika, suara langkah berat terdengar menghantam tanah, menggema di seluruh desa yang sunyi. Ogoh-ogoh itu mulai bergerak ke arahnya, langkahnya kaku namun pasti. Wira tersentak, dorongan naluriah membuatnya berbalik dan berlari sekencang mungkin menuju rumah. Tapi di belakangnya, suara jerami bergesekan semakin keras, menandakan makhluk itu mengejarnya. Malam nyepi seharusnya menjadi malam paling tenang, tapi bagi Wira, ini adalah awal dari teror yang tak pernah terbayangkan. Wira berlari tanpa berani menoleh ke belakang. Jantungnya berdetak liar, seolah ingin meledak dari dadanya. Kegelapan malam nyepi membuatnya sulit melihat jalan, tapi ia tak peduli. Yang penting adalah menjauh dari makhluk mengerikan itu. Di belakangnya, suara langkah berat terdengar semakin dekat, seperti kayu besar yang diseret di atas tanah. Tawa serak dan menggema terus mengikutinya, menyelinap masuk ke dalam kepalanya, membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Ia ingin berteriak, ingin memecah keheningan malam, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Begitu tiba di depan rumah, Wira nyaris merobohkan pintu saat mendorongnya masuk. Dengan tangan gemetar, ia mengunci semua pintu dan jendela, lalu merapatkan tubuhnya ke dinding. Napasnya tersengal, dada naik turun tak beraturan. Sunyi kembali menguasai malam, tapi Wira tahu ia tidak sendiri. Dari celah kecil jendela, ia mengintip keluar, berharap bahwa semua hanya ilusi. Namun, di bawah cahaya samar lilin dari dalam rumahnya, ia melihat bayangan raksasa bergerak perlahan di antara rumah-rumah desa. Ogoh-ogoh itu tidak hanya mengejarnya, ia sedang mencari sesuatu. Ketegangan semakin menyesakkan saat makhluk itu berhenti di depan salah satu rumah. Dengan gerakan kaku namun mengerikan, ia menundukkan kepalanya, seolah mengintip ke dalam rumah itu. Sesaat kemudian, suara kayu berderak terdengar keras. Wira melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ogoh-ogoh itu mengangkat salah satu tangannya yang besar dan menghantamkan jari-jarinya ke pintu rumah tersebut. Pintu itu bergetar hebat, seolah akan roboh kapan saja. Dari dalam rumah itu, terdengar suara tangisan tertahan, suara seorang ibu yang berusaha menenangkan anaknya agar tidak bersuara.
Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ogoh-ogoh itu perlahan menegakkan tubuhnya kembali, lalu kepalanya berputar ke arah rumah Wira. Mata merahnya menyala semakin terang, seakan tahu bahwa Wira sedang mengawasinya. Dengan satu langkah besar, ia bergerak mendekat. Wira terperangkap dalam teror yang tak terbayangkan. Tangannya gemetar saat berusaha menutup jendela, tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara gemuruh keras mengguncang rumahnya. Seperti ada sesuatu yang berat menabrak tembok dari luar. Wira menahan napas, tubuhnya menempel ke dinding dengan ketakutan yang membekukan seluruh tubuhnya. Udara di dalam rumah mendadak terasa berat, membuatnya sulit bernapas. Di luar, suara geraman rendah terdengar, seperti suara makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Lalu, tanpa peringatan, sebuah tangan besar dengan jari-jari yang terbuat dari anyaman bambu dan jerami tiba-tiba muncul dari sela jendela yang terbuka sedikit. Jari-jari itu bergerak-gerak, berusaha meraih sesuatu di dalam rumah Wira. Tanpa pikir panjang, Wira mundur dengan napas tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berteriak, tidak bisa meminta tolong. Malam nyepi adalah malam keheningan mutlak, dan jika ia melanggar, entah hukuman apa yang akan menimpanya. Tapi sekarang, sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Ogoh-ogoh itu hidup, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan apa yang dicarinya. Wira harus menemukan cara untuk bertahan, sebelum keheningan malam ini menjadi keheningan abadi bagi dirinya. Pagi menjelang, namun keheningan masih menyelimuti desa. Udara masih terasa berat, seolah sisa-sisa teror semalam belum sepenuhnya menghilang. Wira tidak tidur semalaman. Tubuhnya masih bersembunyi di sudut kamar, memeluk lututnya dengan napas yang masih belum stabil. Ia berharap semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, saat sinar matahari mulai menyapu desa, terdengar jeritan panjang yang membuat jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Dengan langkah gemetar, Wira keluar dari rumahnya. Ia melihat beberapa warga sudah berkumpul di depan sebuah rumah, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Jantungnya berdegup lebih kencang saat menyadari rumah itu adalah rumah yang semalam dihampiri ogoh-ogoh. Ia mendorong dirinya di antara kerumunan, dan pemandangan di hadapannya membuat darahnya membeku. Seorang pria tua tergeletak di depan pintu rumah, tubuhnya kaku dengan mata melotot ketakutan. Mulutnya terbuka lebar, seakan ia ingin menjerit tapi tak sempat mengeluarkan suara. Pendeta desa segera dipanggil. Ia memeriksa tubuh pria tua itu, lalu menggumamkan doa dengan suara pelan. Para warga hanya bisa saling berpandangan, tak ada yang berani berbicara lebih dulu. Mereka tahu ini bukan kematian biasa. Dia mati karena ketakutan, gumam seorang wanita. Tua dengan suara bergetar, seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Kalimat itu membuat tubuh Wira merinding. Ia tahu apa yang pria itu lihat, sesuatu yang semalam hampir membunuhnya juga. Seorang pemuda lain, Putu, berdiri di samping Wira. "Kamu juga mendengar sesuatu tadi malam, kan?" bisiknya. Wira menelan ludah, tidak yakin apakah ia harus menceritakan semuanya. Jika ia bicara, apakah para tetua desa akan mempercayainya? Ataukah mereka justru menganggapnya gila? Namun, sebelum ia bisa menjawab, seorang wanita muda dari rumah korban melangkah maju dengan air mata mengalir di pipinya. "Bapak, semalam bilang ada sesuatu di luar rumah," suaranya bergetar. Dia bilang ada yang mengetuk pintu. Tapi saat dia mengintip, dia tidak bisa bergerak, hanya berdiri diam sampai suaranya terhenti dalam isak tangis. Wira merasa tengkuknya meremang. Semua yang dikatakan wanita itu sesuai dengan apa yang ia lihat semalam. Tapi, jika ogoh-ogoh itu benar-benar hidup dan telah membunuh satu orang, apakah makhluk itu akan berhenti? Ataukah ini baru awal dari sesuatu yang lebih mengerikan? Ia menoleh ke arah alun-alun desa, tempat ogoh-ogoh itu seharusnya telah terbakar. Namun, saat ia menatap ke sana, sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan terlihat. Di tengah lapangan kosong itu, ada bekas jejak kaki raksasa, mengarah keluar dari sana. Seketika, ketakutan dalam dirinya berubah menjadi kepanikan. Ini belum berakhir, bahkan, mungkin baru saja dimulai. Malam kembali menyelimuti desa Penglipuran, membawa serta kegelapan yang terasa lebih pekat dari sebelumnya. Setelah kejadian pagi tadi, suasana desa menjadi mencekam. Para warga memilih untuk tetap berada di dalam rumah mereka, menutup pintu rapat-rapat dan menyalakan dupa di setiap sudut sebagai perlindungan. Namun, Wira tahu itu tidak akan cukup.
Jejak kaki raksasa di alun-alun siang tadi masih terbayang jelas di pikirannya. Ogoh-ogoh itu belum hilang, ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk kembali muncul. Wira dan Putu duduk di rumah Wira, membahas apa yang mereka lihat. Ini bukan pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi, bisik Putu. Dulu, kakekku pernah bercerita tentang ogoh-ogoh yang tidak terbakar dalam upacara pengerupukan. Tapi, waktu itu orang-orang tidak peduli. Beberapa hari kemudian, satu persatu warga desa menghilang. Mereka ditemukan dalam kondisi yang sama seperti Pak Made pagi tadi, mata melotot, wajah penuh ketakutan. Wira menelan ludah, merasa bulu kuduknya meremang. Lalu, bagaimana caranya mereka menghentikannya? Tanyanya. Putu menghela napas panjang. Kakek bilang, ada dukun hitam yang pernah dikucilkan dari desa ini. Ia dendam dan memasukkan roh jahat ke dalam ogoh-ogoh yang ia buat. Agar roh itu bisa dihancurkan, ogoh-ogoh itu harus dibakar di tempat asalnya, dengan ritual yang benar. Wira membeku di tempatnya. Ritual. Ia mulai memahami sesuatu, bagaimana jika ogoh-ogoh yang seharusnya mereka bakar kemarin, tidak dibakar dengan benar. Bagaimana jika roh yang ada di dalamnya masih hidup dan sekarang mengincar mereka semua. Tiba-tiba, angin dingin berhembus melalui celah jendela, membuat lilin di dalam rumah bergetar. Wira dan Putu saling berpandangan, ketakutan mulai merayap dalam diri mereka. Lalu, terdengar sesuatu dari luar. Suara langkah berat, perlahan namun pasti. Seperti kayu yang diseret di atas tanah. Napas Wira tercekat. Ia tahu suara itu. Suara yang ia dengar semalam. Dengan tangan gemetar, ia meraih Putu dan menariknya ke pojok ruangan. "Jangan bersuara," bisiknya nyaris tanpa suara. Dari balik jendela, mereka melihat bayangan raksasa perlahan melintas di depan rumah. Mata merah menyala itu kembali terlihat, menyapu rumah-rumah desa seolah sedang mencari sesuatu. Wira menahan napas saat makhluk itu berhenti tepat di depan rumahnya. Jerami di tubuhnya berderak, tangan kasarnya bergerak perlahan, mendekati jendela. Tiba-tiba, suara langkah lain terdengar dari kejauhan. Suara orang berlari di jalanan desa. Dalam sekejap, kepala ogoh-ogoh itu menoleh cepat ke arah suara tersebut, lalu tanpa ragu, ia berbalik dan mulai berjalan ke arah sumber suara dengan langkah berat yang semakin cepat. Wira dan Putu hanya bisa terpaku, menyaksikan kengerian di depan mata mereka. Ogoh-ogoh itu tidak hanya hidup. Ia sadar, ia bisa mencari, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan korbannya berikutnya. Desa Penglipuran kembali tenggelam dalam keheningan, tetapi ketakutan melayang di udara seperti kabut pekat yang tak kasat mata. Wira dan Putu masih bersembunyi di dalam rumah, tubuh mereka gemetar setelah menyaksikan ogoh-ogoh itu bergerak ke arah suara di kejauhan. Mereka tahu seseorang telah melakukan kesalahan besar dengan melanggar keheningan nyepi. Siapapun yang berlari tadi, kini dalam bahaya. Napas Wira tersengal saat mendengar suara jeritan teredam di kejauhan, lalu hening. Tak ada lagi yang terdengar, kecuali suara angin yang mengalir dingin melewati celah-celah rumah. Wira menatap Putu, matanya penuh ketakutan sekaligus tekad. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, besok akan ada lebih banyak korban, bisiknya. Putu menelan ludah, ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Mereka tahu satu-satunya cara untuk menghentikan makhluk itu adalah membakarnya dengan ritual yang benar. Kita harus pergi ke pura utama dan meminta bantuan para pemangku adat, kata Putu. Namun, perjalanan ke pura bukanlah hal mudah. Ogoh-ogoh itu masih berkeliaran di desa, dan setiap gerakan sekecil apapun bisa menarik perhatiannya. Dengan langkah hati-hati, mereka keluar dari rumah, berusaha menyelinap di balik bayang-bayang bangunan. Bulan tersembunyi di balik awan, membuat malam semakin kelam. Setiap suara ranting yang patah di bawah kaki mereka membuat jantung berdetak lebih kencang. Mereka nyaris sampai di perempatan jalan ketika tiba-tiba Wira berhenti mendadak, matanya membelalak ngeri. Di tengah jalan yang sepi, tepat di bawah pohon beringin tua, berdiri ogoh-ogoh itu. Tubuh jeraminya bergoyang perlahan tertiup angin, tetapi matanya, mata merah yang bersinar itu, menatap lurus ke arah mereka. Putu menggenggam lengan Wira dengan erat, napasnya tertahan. Mereka tak berani bergerak. Waktu seakan berhenti saat makhluk itu mengangkat satu tangannya yang besar, jari-jarinya yang terbuat dari anyaman bambu bergerak-gerak seperti mencari sesuatu. Lalu, dalam sekejap, ia melangkah maju dengan gerakan kasar namun cepat. Wira dan Putu tersentak, lalu tanpa berpikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga ke arah pura.
Suara langkah berat ogoh-ogoh menghantam tanah di belakang mereka, menciptakan getaran yang bisa dirasakan di telapak kaki mereka. Mereka hampir mencapai tangga pura ketika tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat dedaunan dan debu berputar di udara. Wira menoleh sekilas dan hatinya hampir berhenti. Ogoh-ogoh itu melompat. Dengan satu lompatan besar, ia nyaris mendarat tepat di belakang mereka. Putu terjatuh, wajahnya pucat pasi saat tangan raksasa itu menggapai ke arahnya. "Putu!" Wira berteriak, berusaha menarik sahabatnya, tetapi jari-jari kasar itu hampir menyentuh bahunya. Tepat saat segalanya tampak berakhir, suara lonceng pura berbunyi nyaring. Cahaya lilin dari dalam pura tiba-tiba menyala lebih terang, seakan menolak keberadaan makhluk itu. Ogoh-ogoh mengeluarkan suara geraman rendah, lalu mundur beberapa langkah, matanya yang merah tampak bergetar. Wira dan Putu tidak membuang waktu. Dengan sisa tenaga mereka berlari menaiki tangga pura, mencari para pemangku adat. Mereka tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengakhiri teror ini sebelum malam berakhir. Wira dan Putu hampir terjatuh saat mereka menerobos masuk ke dalam area pura. Napas mereka tersengal, tubuh mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Para pemangku adat yang sedang berdoa segera berbalik, menatap mereka dengan keheranan. "Ogoh-ogoh itu hidup, ia membunuh orang-orang," teriak Wira dengan suara putus asa. Para pemangku saling bertatapan, lalu salah satu yang tertua, Jero Mangku Gede, melangkah maju. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam. "Aku sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak semalam," gumamnya. "Ritual pembakaran kemarin, ada yang salah." Di luar, suara langkah berat menggema di antara bangunan-bangunan desa. Angin bertiup lebih kencang, membawa serta bau terbakar yang menusuk hidung. Jero Mangku Gede segera mengangkat trisula sucinya dan memberi isyarat pada pemangku lainnya. Ogoh-ogoh itu telah dirasuki roh jahat. Satu-satunya cara menghentikannya adalah membakar kembali dengan ritual yang benar, katanya tegas. Para pemangku segera mengambil dupa, sesajen, dan air suci. Wira dan Putu menatap mereka dengan harapan yang bercampur ketakutan. Mereka tahu, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar gerbang pura. Seisi tanah bergetar, seolah sesuatu yang raksasa menghantam bumi. Wira menoleh dengan panik dan melihatnya, ogoh-ogoh itu berdiri di depan gerbang pura, tubuh jeraminya bergoyang ditiup angin, matanya yang merah bersinar liar dalam kegelapan. Ia menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian, seakan tahu bahwa mereka mencoba menghancurkannya. Dengan geraman mengerikan, ia mengangkat tangannya dan menghantam gerbang pura dengan kekuatan luar biasa. Kayu-kayu tua itu retak, lalu pecah berkeping-keping. "Mulai ritualnya sekarang," teriak Jero Mangku Gede. Para pemangku segera membentuk lingkaran di halaman pura, mengangkat dupa yang mengepulkan asap putih. Mereka melantunkan doa dengan suara nyaring, membuat udara di sekitar mereka bergetar. Wira dan Putu berdiri di belakang mereka, menyaksikan dengan jantung berdebar. Ogoh-ogoh itu melangkah masuk, setiap langkahnya meninggalkan bekas bakaran di tanah. Namun, semakin dekat ia mendekati para pemangku, semakin lambat gerakannya. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Jero Mangku Gede mengambil segenggam air suci dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Begitu air itu menyentuh tubuhnya, ogoh-ogoh itu mengeluarkan suara jeritan panjang yang menusuk telinga. Api tiba-tiba menyala dari dalam tubuh jeraminya, menyebar dengan cepat. Makhluk itu mengerang, meronta-ronta seakan mencoba melawan, tetapi api terus membakar setiap bagian tubuhnya. Mata merahnya yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi ketakutan. Dalam beberapa detik, tubuhnya runtuh, terbakar menjadi abu, hanya menyisakan arang yang mengepul di tanah pura. Malam kembali sunyi, angin dingin bertiup lembut, membawa sisa-sisa abu yang perlahan menghilang dalam gelap. Para pemangku menyelesaikan doa mereka, lalu Jero Mangku Gede menoleh ke arah Wira dan Putu. "Semoga roh jahat itu tidak kembali lagi," katanya dengan suara tenang, tetapi penuh makna. Wira dan Putu saling berpandangan, tubuh mereka masih terasa lemah, tetapi hati mereka lega. Teror yang menghantui desa akhirnya berakhir. Dan di malam nyepi yang sunyi itu, mereka menyadari bahwa ketenangan sejati tidak hanya tentang diam, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan dan mengalahkannya.